Nah, kemudian kita akan pakai nih global state-nya. Katakan mohon mengisi data dari proses daftar Anda. Nah, kita tambahkan di sini. Global state dot. Nah, dot apa? Kita kan sudah membuat di sini di reducer itu ada name. Kalau hanya state aja kan masih berupa objek. Isinya ada name di dalamnya. Kita panggil global state dot name. Kita simpan. Nah, muncullah Prawito Hudoro. Karena kita sudah manggil state secara global, kemudian dapatlah state-nya, state global kita, dan di dalamnya ada name. Berarti kita panggil global state.name. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita pelajari? Bagaimana caranya kalau kita menggunakan combine reducer, atau reducernya nggak cuma satu. Ini kan cuma satu reducernya. Cuman initial state yang saya punya. Nah, gimana kalau saya punya banyak halaman? Katakan ada register, saya punya reducernya, kemudian login punya reducernya, kemudian kita gabung menjadi reducer ini. Caranya gimana? Nah, caranya kita bikin sampel saja. Nah, katakan saya punya nih di sini const register reducer. Nah, seperti ini. Kemudian ini sebuah function juga sama. Kita mereturn state juga sama seperti yang awal, state, kemudian action. Nah, kemudian kita buat initial state juga sama, const initial state register ibaratnya. Ini karena ini punyanya si register. Nah, saya mau buat di register itu katakan title bernama register page. Selain title, saya punya description. Ini adalah deskripsi untuk register. Nah, saya punya dua state di mana saya tuangkan dalam initial state untuk register. Saya berikanlah kepada state ini. Nah, sekarang saya punya register reducer nih. Kemudian saya bikin sampel lagi. Login reducer. Sama, saya punya state, kemudian saya punya action juga. Bikin arrow function. Kemudian kita return state. Nah, kemudian sama halnya dengan register reducer, kita juga membuat initial state-nya. Initial state. Nah, kalau di login mungkin saya bikin nggak ada title sama description. Saya bikin aja nama lain, info contohnya. Tolong masukkan password Anda. Kemudian saya tambahkan lagi is login bernilai true atau false. Ini untuk ngecek login apa enggaknya. Nah, initial state ini kita tambahkan initial state untuk login. Nah, seperti ini. Kita akan pakai di login reducer. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang kita sudah punya nih dua reducer. Satu register reducer, kemudian yang kedua login reducer. Gimana caranya menggabungkan ke dalam satu reducer yang kita punya? Oke. Caranya sangat sederhana sekali. Ini kita akan remove dulu ya. Kita akan remove untuk sampel yang state secara globalnya, yang cuma satu tadi. Kita hanya perlu mengimport combine reducer. Jadi kita import combine reducer dari Redux. Nah, kita gabungkan semua reducer yang ada. Lalu gimana cara menggabungkannya? Kita kumpulkan dalam sebuah objek. Kita panggil satu-satu, ada register reducer, kemudian kita panggil lagi login reducer. Nah, seperti ini. Kita simpan. Kita sudah menyimpan register reducer sama login reducer. Berarti kita sudah menggabungkan register reducer dan login reducer. Nah, sekarang kita kembali ke halaman register. Berarti sekarang kita tidak lagi memiliki global state, kemudian kita panggil .name. Nah, kita konsol dulu ya, biar rekan-rekan paham apa sih isi dari global state itu. Nah, kita akan buat use effect. Nah, kita akan console.log apa sih isi dari global state kita. Nah, kita akan nyalakan dulu debuggernya. Nah, dia jalan. Isi dari global kita itu ada dua. Ada login reducer, register reducer. Kalau sekarang. Kalau tadi itu cuma ada
satu objek doang isinya name. Nah, sekarang kita punya login reducer, register reducer, itu digabungin semuanya di dalam satu state. Nah, sekarang pertanyaan saya, karena ini hanya register saja, jadi saya hanya mau make register reducernya aja, login reducer nggak saya pakai di sini. Caranya, kita tinggal spesifikkan aja state-nya, jangan semuanya diambil, tapi spesifik saya panggil yang register reducernya aja. Oke, kita simpan. Sehingga mungkin namanya udah nggak cocok lagi global state. Nah, kita remove dulu yang ini karena sudah nggak kita pakai. Nggak cocok lagi jadi global state. Mungkin saya ganti menjadi register reducer. Nah, seperti ini. Atau kita pendekkan lagi nanti boleh. Oke, sekarang kita akan konsol nih. Register reducer itu isinya apa? Oke. No, global itu isinya sekarang sebuah objek. Yang mana ini objek dari reducer yang sudah kita buat untuk register. Nah, di sini register reducer isinya ada title sama description. Nah, tuh. Udah muncul. Berarti sekarang kita udah spesifikkan nih, kita udah punya register reducer di dalam register kita. Nah, inilah setup untuk menggunakan Redux di dalam project kita. Nah, selanjutnya, setelah kita melakukan setup untuk Redux kita, berarti kita sudah bisa pakai nih si Redux ini di dalam halaman register kita. Nah, itu akan kita capture di tutorial selanjutnya. Tutorial kali ini kita belajar bagaimana cara install Redux, kemudian bagaimana cara menggunakan Redux di dalam hooks atau di functional komponen. Sekarang kita sudah bisa menggunakannya dengan sampel di sini. Kita bisa tambahkan lagi seperti tadi. Register reducer dot title. Nah, ini kita bisa menambahkan seperti ini. Sehingga kita bisa panggil title-nya menggunakan pemanggilan seperti ini. Menggunakan use selector, kita panggil state secara keseluruhan, kita spesifikkan lagi yang kita panggil hanya register reducernya. Dah selesai, kita bisa menggunakannya. Baik, demikian tutorial kita tentang setup Redux dan juga penggunaannya di dalam halaman register. Semoga bermanfaat.